Ada David dan Joan akan menghibur kita sekali lagi. Apa namanya tadi yang penabuh benda? Mau nyanyi apa nih Joan? Selamat siang. Selamat siang, Bagus. Sedikit aja Pak, sedikit. 1 menit aja, 1 menit. Oke. Perasaan yang mulia. Ini dia. Silakan Bu. Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa tema ini diangkat? Karena kalian calon pemimpin bangsa Indonesia, betul? Ya. Jadi kita akan segera menyimak. Baiklah. Nah, saya ceritakan sedikit mengenai Pak Ahok. Pak Ahok lahir 47 tahun yang silam di Manggar, Belitung Timur. Menghabiskan masa kecilnya di Pulau Belitung, kemudian melanjutkan SMA di Jakarta hingga meraih gelar insinyur geologi di Universitas Trisakti. Kemudian beliau kembali ke Belitung dan 2 tahun kemudian beliau kuliah S2 di Prasetya Mulia Jakarta. Pada tahun 2005 beliau menjadi bupati di Belitung Timur dan sekarang beliau adalah wakil gubernur Jakarta. Mari. Silakan Bapak. Ya, pertama-tama saya mau terima kasih kepada Romo Heru dan juga Ketua Panitia Pak Menteri. Tadi tidak mau datang, cuma takut nanti dibilang untuk kampanye mau datang gitu ya. Sudah jadi tidak mau datang gitu ya. Nah sebetulnya kalau dibilang kuliah umum, saya juga agak bingung. Ini bukan kuliah umum dan kami juga baru hampir 1 tahun diminta menceritakan soal DKI. Tentu kami belum bisa cerita banyak tentang DKI, tapi kira-kira kalau saya ditanya, apa sih tantangan terbesar untuk memimpin DKI? Nah, saya sudah katakan tantangan terbesar ya kami sendiri. Terus saya ditanya, lebih mudah mana memimpin Belitung sama DKI? Saya bilang lebih mudah DKI. Pak, protes dong. Langsung protes. Nah sebenarnya kenapa lebih mudah DKI? Karena kalau di Belitung, saya kalau ketemu 10 orang, kira-kira 8 orang itu sekolahnya masih di bawah saya, kira-kira gitu. Jadi saya harus belajar. Saya kasih pengarahannya, kita mesti belajar otak, mesti isi otak. Kalau di Jakarta, saya tidak perlu belajar sebetulnya. Ketemu 10 orang, 8 orang itu kalau tidak doktor, profesor di depan, kalau saya undang ya, pasti belakangnya PhD. Jadi lebih pintar semua. Saya tinggal dengar saja konsepnya seperti apa. Saya katakan di Jakarta itu cuma perlu latihan otot, nggak perlu otak lagi, otot jantung gitu loh, supaya ada dendam gitu. Ya. Terus otot saraf, gitu ya, supaya nggak kena stroke gitu kan. Kalau marah terus kan bisa kena stroke gitu.
Ya sama otot tangan lah, kira-kira kalau sama kaki, kalau lari, kalau kabur gitu ya, kita masih kuat gitu lah. Nah ini tuh masalah. Kalau kita kembali ke soal tadi, saya katakan masalah utama dari diri kami sendiri kenapa? Di DKI ini ketika kita sudah terpilih, masuk di dalam posisi seperti saat ini, kita bisa tiba-tiba dihadapi oleh, kita mulai pikir masa depan kita gimana. Karena di DKI ini kalau mau cari 1 triliun itu tidak susah. Kalau 1 triliun itu kita depositokan kira-kira bunga depositonya hampir 5 miliar. Mungkin sekarang sudah karena dolar naik bisa 5,2 miliar 1 bulan bunga deposito saja. Tapi tentu kita harus membiarkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, terutama soal properti. Dan properti kita bisa dihitung-hitungan biayanya. Nah ini yang bahaya. Jadi persoalan utama itu adalah apakah kita tahan terhadap soal uang ini. Kita bisa pura-pura kan, mungkin berhenti saya bisa jadi pendeta atau seminar pura-pura kemana-mana ya. Tapi datangnya bawa Lamborghini kira-kira gitu loh. Lalu kita mengklaim Tuhan memberkati saya gitu ya, memakai saya gitu. Dia dong memakai saya untuk ya jadi pendeta gitu kan. Padahal kemarin jadi pejabatnya ngemplang ini duit gitu, kira-kira gitu. Kita bisa lakukan seperti itu. Ya kita bisa bayar cara. Itu yang pertama saya kira yang perlu kita katakan ada masalah. Yang kedua, ini persoalan saya kira semua orang takut mati ya, mungkin kecuali Romo kali ya. Karena tidak punya keluarga mungkin beda. Tapi Romo juga bisa alasan seperti Rasul Paulus. Saya bingung nih mau mati apa mau pulang ke surga ya. Kerjaan di dunia masih banyak kira-kira itu juga. Paulus pun masih gunakan yang sama. Ya kami juga sama. Orang bilang pada kami, kamu berani ya waduk Pluit, Tanah Abang gitu ya, tidak takut mati apa gitu ya. Pendeta saya panggil saya, kalau saya cerita, Pak Pendeta saya pernah cerita dari Lumbar. Cerita tentang ada kapal penumpang, tengah ombak besar, tiba-tiba nenek-nenek kecebur. Lalu anak buah kapal melemparin pelampung kan, dia tidak ada yang mau menolong, nggak bisa nyelamatin diri, karena ombak besar. Lalu anak muda satu tiba-tiba terjun, menyelamatkan sang nenek. Begitu naik ke atas semua bilang hebat, berani kan. Sampai di atas anak muda tanya, siapa yang jorokin gua tadi? Tiba-tiba. Nah saya bilang, anak muda itulah kami, Pak Jokowi dan saya gitu. Tiba-tiba debung jatuh ke DKI. Mungkin salah satu yang jorokinnya Bapak Ibu kemarin waktu pilih itu. Ya sudah, pertama kami menyelamatkan diri dulu kan. Yang kedua ya udahlah nenek-nenek yang tanggung lah, kita angkat lah. Ini DKI ini mungkin ibarat udah nenek-nenek yang udah sekian puluh tahun berbuat sembarangan gitu. Jadi kasus seperti Tanah Abang, jalanan dipetak disewain. Bagaimana? Waduk Pluit juga sama. Jadi kalau kita bicara tentang konsep banjir di DKI, Belanda ini bagus banget konsepnya. Sebelah kiri dia buatlah cakung drain. Cakung drain itu ya semacam kanal gitu. Supaya air yang datang dari hulu ini 13 sungai utama dibagi semanggi, ada pintunya dibagi di kiri cakung drain, kiri Cengkareng drain, kanan cakung drain yang sebelah kiri. Tetapi apa terjadi? Cakung drain kita, Cengkareng drain kita udah dangkal, tidak apa-apa. Jalan inspeksinya kenapa nggak bisa dibersihin? Karena jalan inspeksinya hampir semua jadi rumah liar. Termasuk dalam sungainya jadi rumah liar, termasuk sampah-sampah. Lalu pemerintah bersihkan? Enggak. Dia berpikir kurang cakung drain dan Cengkareng drain. Oke, kita bisa berdebat soal teori air. Memang lebih bagus kata cakung drain, Cengkareng drain dibuatlah banjir kanal barat zaman Belanda juga. Tapi banjir kanal barat didudukin juga. Kiri kanannya jalan inspeksi 7,5 meter didudukin juga. Dibuatlah banjir kanal timur, sama juga, bebasin tanahnya mahal setengah mati juga. Nah, ini situasi, jadi kita punya dua. Nah kalau ini tidak cukup, bagaimana atasi banjirnya? Pintu Manggarai harus dibuka. Kalau tidak dibuka seperti kemarin, robo tuh yang di Ratu Harhari, banjir kanal baratnya. Karena kalau air udah lewatin bendungan tadi, pasti robo. Ini teori
Sipil ya begitu katanya. Saya bukan orang sipil. Jadi kira-kira teori seperti itu pasti lumpuh. Nah kalau Manggarai dibuka, tenggelam istana Bundaran HI sampai ke balai kota semua. Nah karena itulah mereka membangun waduk fluid. Waduk fluid itu dirancang, itu dalamnya 10 meter dan luasnya itu kira-kira 80 hektar. Jadi kalau kita hitung-hitungan ya kita bisa total 8 juta kubik air. Kalau tidak dibuang semua ada 7 juta kubik air. Nah jadi dalam teori itu kalau lihat air mau datang hujan, ini waduknya dipompa dulu ke laut. Karena posisi laut kalau lagi pasang sudah 2 meter lebih di atas muka waduk. Dan apa yang terjadi? Di waduk ini didudukin 17.000 orang, 7.000 rumah, dan waduk tinggal 50 hektar, kedalaman 3 meter di tengah. Di samping ya buang-buang sampah. Kalau udah keras jadi patok sewain. Dan gilanya PLN nyambungin listrik. Ini ya kegilaan negara kita. Dan alasan PLN kalau kebakaran di DKI 6.000 lebih kebakaran 1 tahun. Kenapa kebakaran? Karena kabel-kabel itu dicolok yang kecil-kecil, ngecas, sewa-sewain kan. Yang kelebihan panas ya pasti kebakaran karena tidak sesuai daya tampung kabelnya. Lalu PLN tidak mau disalahkan, katanya kan urusan di dalam kan urusan Pemda. Kami kan cuma nyambung dari luar, tapi kan kami tidak kasih IMB. Harusnya yang punya IMB baru dikasih PLN. Lalu PLN menjawab, kan kami tulis di bawahnya ada kalimat, kalau sampai terjadi kesalahan dianggap ilegal kira-kira gitu ya, maka kami bisa mematikannya tanpa didenda. Wah berantem kan? Nah, kadang-kadang kita pikir mesti jadi presiden yang ngurus PLN, karena nggak nyampe urusan ini. Itu masalah. Dan gilanya yang DKI juga punya PAM Palinja, disambungin juga PAM atas nama orang miskin. Orang miskin itu dikasih 1 kubik hanya 1.050 rupiah sekubik tanpa batas, mau pakai berapa juta kubik pun. Jadi ada pengusaha yang pintar naik Mercedes 2 pintu, bukan bus. Kalau zaman saya kuliah kalau udah Mercedes, mereka apa? Mercedes 2 pintu, itu ada itu bus. Itu bus dulu ya, baru pada Transjakarta yang ada 3 pintu atau berapa pintu, 1 pintu. Ini Mercedes Sport, kenapa? Dia bos MCK, mandi cuci kakus di Jakarta. Dia mana ada daerah liar ini, dia pasti membangun MCK, memanfaatkan sambungan air murah tadi 1.050. Makanya di Jakarta bisa sewa rumah 150.000 per kamar, dapat air, dapat listrik. Karena banyak metak-metakin. Ini juga ada oknum yang main, dia kebocoran air, PAM. Yang terjadi seperti itu. Sementara orang miskin yang tidak punya air harus beli gerobak 25.000 sampai 50.000 per kubik. Kenapa dia nggak mau nyambung? Karena biaya sambungan 1,8 juta per rumah. Tidak bisa. Nah saya kira harusnya kan bisa. Orang miskin dikasih batas saja. Lebih dari 10 kubik, cas 10.000. Karena modal kita 7.000 lebih. Modal air yang kita proses ya, kita minta 10.000. Tapi kalau masih pakai 10 kubik tetap 1.050. Kalau di rumah susun 10 kubik 55.000 masih oke. Sambung gratis saja, tidak apa-apa. Dia pada beli 25.000 10.000. Tapi nyangkut lagi Palinja, Aitra, ya punya swasta lagi kan. Jadi swasta kan. Ya sudah. Saya tidak tahu dibenarkan nggak menurut konsep firman Tuhan gitu ngomongnya. Jadi saya ketemu bosnya itu, saya kasih dia 3 opsi. Tolong kontraknya kamu ubah, mana ada masih jamin kamu untung 22%. Kata yang kedua, kamu mau jual ke swasta, tapi beli saja perusahaan Anda sesuai harga pasar. Dia tidak mau juga. Kalau tidak mau, yang cara ketiga saya bilang, saya tendang kamu keluar di kantor, sita aja barang. Dan kamu suruh aja Amerika, Prancis kirim tentara ke sini. Ya kita kan perang habis cuma gara-gara air saja. Kamu nggak mau nyambungin ke orang miskin, cuma ngambil untung, nggak mau nyambungin ke Pak. Ada mau jual ke orang, kenapa nggak jual ke kami? Nah syukur juga sekarang dia akhirnya pilih opsi kedua. Dia mau jual katanya. Ya, sudah kami mau beli semua saja supaya ini menjadi kita bisa kelola dengan baik. Nah ini situasi seperti itu. Sama waktu kulit juga sama situasi itu. Mereka minta 3 juta per meter. Jadi mereka marah sama saya.
Bapak jangan urusin urusan kami, yang penting bayar 3 juta per meter, kami mau pindah kemana urusan kami. Saya bilang enak aja, pindah kemana? Pindah ke sungai yang lain lagi, kurang ajar. Itu masalah. Lalu kita kasih mereka tinggal di rumah susun, dikasih full furnish, kira-kira 6 juta, kulkas, TV segala macam. Kulkas bukan mewah, kita nggak usah berdebat. Untuk orang miskin ada kulkas itu menolong dia. Kalau tidak dia tiap hari ke pasar, sisa sayur dibuang. Kalau ada kulkas dia taruh. TV buat pengetahuan, buat hiburan yang murah di rumah. Kata orang supaya nggak punya anak yang banyak nonton TV. TV punya anak yang banyak katanya. Yang spring bed saya teriak itu barang mewah. Saya bilang kalau di Jakarta pakai kasur kapuk itu baru barang mewah. Kalau spring bed itu murah, bisa dilap. Kalau plastiknya tidak buang, jadi itu juga secara kesehatan baik. Gas memang tidak ada minyak tanah lagi saya katakan. Jadi di mana salahnya saya bilang? Salah katanya, pemerintah masih pakai kasur kapuk katanya di dalam, masih yang pakai hitungan yang lama. Di pemerintah kita ini jadul-jadul juga tuh aturan itu. Kitab suci dilanggar, korupsi, yang peraturan dipertahankan. Jadi tidak jelas yang mana relatif, mana absolut itu tidak ngerti bedakan itu. Itu kemarin saya baru berdebat lagi soal Kemenkes. Peraturannya rumah sakit masuk kategori A kalau punya kamar 400. Padahal rumah sakit swasta bagus-bagus tidak bisa A, hanya B. Sehingga KJS kami ditolak karena A dibayar lebih mahal daripada B. Padahal kemampuan menangani tingkat keparahan itu lebih hebat di rumah sakit swasta kadang-kadang daripada pemerintah. Lalu RSUD kami cuma dikategorikan B. Jadi kita protes. Gak bisa naik kelas 4 karena rumah sakitnya gak ada 400 kamar. Saya bilang tren dunia sekarang, nonton film Elysium gak? Nonton kan? Dia nonton film tuh mikir kadang-kadang gitu. Jadi ke depan kira-kira tuh hidup kita kayak begitu, bukan kesananya. Kalau sakit semua punya, kan ada si yang cewek tadi anaknya sakit, dia kan punya penanganan di rumah tuh. Jadi tren dunia ke depan, teknologi inovatifnya itu adalah orang sakitnya itu matinya lebih lama, kira-kira itu penyakit kita. Jadi banyak orang memutuskan merawat yang sakit di rumah. Rumah sakit pun rancangannya itu lebih baik mini, karena penanganannya lebih efisien, biaya segala macam. Kalau ada rumah sakit besar, biaya besar. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan kategori rumah sakit masih berdasarkan jumlah pelanggan? Terus kita selalu mendengungkan ada pengobatan secara preventif promotif. Jadi satu dokter ngurusin 2.000 sampai 3.000 orang. Artinya kita ingin mencegah orang sakit. Kita ingin orang baik sakitnya itu di lokasi terdekat. Kita ingin membangun baik puskesmas, yang orang miskin bisa datang ke puskesmas itu jadi murah. Sehingga dekat. Kalau dia jauh, biayanya mahal. Biaya tunggunya juga mahal mau makan. Jadi kalau dekat kecamatan harus bikin 50 bed saja ranjang, bisa gampang. Jadi bagaimana peraturan seperti ini bertentangan? Tidak mau diubah. Jadi mau diubah kapan? Apa susahnya cuma rubah Permenkes, peraturan menteri kesehatan? Yang tidak boleh dirubah itu cuma Alkitab. Saya juga nggak tahu benar nggak benar. Telan aja kita kan. Itu yang nggak boleh diubah gitu loh. Kalau Pergub, Perpres, Permen apa sih yang nggak boleh dirubah? Ya ubah aja. Ingat peraturan menteri bukan Permen Candy. Ya tinggal diubah aja kan. Jadi ini pikiran saya seperti itu yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga, saya kira lebih suka ada tanya jawab kali ya. Ada tanya jawab. Soalnya kalau politisi selalu pintar. Kalau dengan tanya jawab mau dekat jam 2, saya ngomong sampai jam 2 aja. Jadi yang nggak banyak lagi gitu. Ya, supaya waktu tanyanya pendek. Kalau ada tanya jawab, saya pendekin ya. Atau saya panjangin ngomongnya biar habis waktunya. Kita sampai jam berapa? 2.30. 13.30 Pak. Oh, habis nggak kalau itu? Kekhawatiran politisi yang paling bahaya bagi kami adalah kekhawatiran tidak terpilih kembali. Jadi sering sekali kami itu takut tidak terpilih kembali. Misal contoh, kenapa MRT tidak berani kita mulai? Kenapa pertemuan jalan sebidang kereta api dan mobil itu tidak berani kita bangun jalan layang? Kenapa kita tidak berani membangun sungai-sungai dan termasuk membangun terowongan dan merapikan banyak sekali jalan layang dan busway 3 koridor itu layang? Kenapa? Karena kan macetnya luar biasa.
Jika kami lakukan itu, mungkin Bapak Ibu, adik-adik akan mengutuki kami, ini goblok. Jakarta makin ke depan tambah macet ini. Karena kita kan membuat itu semua. Dan itu selesainya 2017-2018. Kami ini mau dipilih kembali 2017. Jadi kalau dipikir-pikir lebih baik kita ulur-ulur saja. Kan yang penting politisi kan terpilih kembali. Ya terpilih kembali pas-pasan nggak apa-apa lah, yang penting jadi kan. Nah itu yang harus kita putuskan. Jadi kalau ini Pak Jokowi putuskan, sekalipun nanti tambah parah macet, orang bilang kami bodoh, tapi kami mencanangkan transportasi massal ini, ya sudah. Gak terpilih juga bagus kok, bisa keluar hidup-hidup udah puji Tuhan gitu. Ya kan? Jadi ya sudahlah. Makanya saya bilang sama istri saya bilang kamu udah jadi kuli saja, tidur bangun mesti tepat jamnya. Habis kalau lebih dari jam 7 sudah telat sampai kantor. Jadi kita mesti bangun pagi, waktu olahraga mesti dihitung, tidak boleh lebih dari 35 menit. Waktu baca mesti dihitung, karena kalau telat sedikit bangunnya telat semua. Nah, itu yang sudah diputuskan, saya bilang. Kalau tidak terpilih kembali juga puji Tuhan. Karena kami tidak kebenaran, kalau Tuhan izinkan bisa terbunuh di sini. Karena banyak kepentingan dari konglomerat sampai konglomerat kan. Makanya saya sudah asuransikan saya juga lebih banyak saudara panggil. Ya kata istri saya kan, kamu ngomong ya, kalau kamu mati saya jadi janda kaya ya. Kamu ada harta apa aja? Ya minimal asuransi jadi naikin dan. Ya kalau Tuhan izinkan kan susah, kalau Tuhan tidak izinkan nggak mungkin mati, mau dibom ditembak juga nggak mati. Tapi kita mesti pesan juga kan. Kalau udah mati dikubur di mana? Mesti pesan. Pesan sama istri saya, kalau sampai Tuhan izinkan mati muda, ya kamu kalau ada mayatnya jangan dikremasi ya. Orang Jakarta suka kremasi, main gampang aja kan. Kirim pulang Belitung saja saya bilang. Terus di pusaranya tulis mati adalah keuntungan. Ya kan? Ya kayak Bruce Lee mati muda kita nggak pernah tahu umur 73 seperti apa. Tahun ini Bruce Lee 73 tahun. Dan zaman 33 kita lihatnya muda terus gitu loh. Ya ada bagus juga. Ya kan kita nggak pernah tahu Tuhan Yesus. Kita romo kan? Karena lihat muka Yesus umur 60, nggak pernah. Ya kan muka Yesus juga kita nggak tahu gimana. Tapi nggak pernah ada gambar yang tuanya kan. Jadi udah apapun juga ada baiknya. Nah yang kedua yang repotnya apa? Jadi kita tuh taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Misalnya kasus Lurah Lenteng Agung, datang ngancam, Bapak jangan arogan, 1 kali 24 jam mesti diganti. Saya kenapa mesti diganti? Karena dia agama minoritas. Kalau gitu kamu juga mesti protes saya ganti saya dong. Saya juga minoritas. 1 kali 24 jam, saya nggak mau tahu. Saya tidak pernah mengganti orang berdasarkan agama. Saya juga tidak pernah memilih orang berdasarkan agama. Nah ini juga banyak pejabat publik kita tidak berani mengatakan ini. Karena khawatir apa? Khawatir ada sekelompok orang tidak mau memilih kembali. Jadi kami putuskan, ya sudah, Anda tidak mau pilih kami kembali pun tidak apa-apa. Kehilangan konstituen tidak apa-apa, asal kami taat kepada konstitusi. Jadi 3 hal ini yang kami kira, ini yang penting kita terapkan. Pertama kita harus belajar merasa cukup. Saya selalu katakan pada anak-anak saya, kita ini kaya raya. Kenapa? Karena kita punya semua yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Orang paling kaya di dunia pun tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kalau kita dari bahasa akuntansi ya, aset tidak berwujud, kalau kita bisa mengubah jadi aset berwujud, intangible aset jadi tangible aset, maka harta karun di dunia gak usah pakai Harrison Ford cari-cari itu. Di kuburan. Karena semua orang keinginan keserakahan orang itu terkubur di situ. Jadi kalau intangible aset jadi aset, itulah harta karun terbesar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, takut mati. Ya kalau belum sampai waktunya, kata Tuhan, apa kekhawatiran kamu bisa menambah sehasta jalan hidupmu? Tidak juga kan? Ya kalau udah gitu, bukan kita berani mati. Kan saya kan mau diterjunin, kecemplung. Ya kalau gitu ya gak usah khawatir, pasrah saja sudah. Semua ada waktunya. Terima kasih. Saya akan buka
maju ke depan. Dan yang ketiga, silakan. Nama saya Christopher Servisanus dari 12 SOS. Ini pertanyaan saya gini gampang. Kan kalau sebenarnya kalau kita lihat kota Jakarta itu agak kurang humanis ya. Itu gimana kalau masyarakatnya itu sering ribut. Kalau misalkan kayak untuk contoh kasusnya aja kalau belakangan ini misalkan Miss World yang kemarin atau Miss Universe itu pokoknya kan FPI benar-benar kayak aneh-aneh gitu. Itu kan kayak istilahnya otaknya itu masih belum terbuka lebar akan seperti itu. Nah untuk lainnya juga kalau gimana kalau sebenarnya kota kita itu juga nggak mendukung kita untuk benar-benar bisa berinteraksi secara luas gitu, kayak gimana kita bisa dekat sama orang di misalnya di taman atau apa, kan malah kita kira pacaran kan dihubungin masa gitu aja sih. Gimana caranya biar kota itu benar-benar humanis, benar-benar bisa support kehidupan manusianya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Husein dari Komisi Pak Kanisius. Pertanyaan saya, minggu lalu di Sabtu minggu lalu ada demo di Bundaran HI berkaitan dengan Miss World, dan itu mengakibatkan kemacetan yang cukup parah karena salah satu ormas di Jakarta ini. Dan menurut pertanyaan saya, kalau kedepannya ada demo-demo seperti itu lagi, bagaimana cara Pak Ahok untuk menanggapi dan mengatasi hal-hal serupa? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Ibu. Saya ingin bertanya singkat aja sama Pak Ahok. Saya putri kelahiran asli Betawi di sini, dan rasanya kadang-kadang saya ingin memberikan input ataupun berdiskusi apakah Pak Ahok dan Pak Jokowi punya blog ataupun website untuk berkomunikasi. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Ahok. Pertama soal kurang humanis, iya. Makanya kami mau mendirikan banyak taman, termasuk waduk-waduk. Jadi salah satu yang kita kerjakan itu waduk Pluit dan waduk Ria Rio. Itu jadi bukan hanya itu, terus waduk-waduk supaya banyak taman untuk orang berinteraksi. Termasuk PKL itu boleh masuk ke taman. Jadi Perda kita itu melarang PKL jualan di taman. Ini kan teori yang terbalik. Justru yang terjadi adalah PKL kalau mau untung, mau dagang, ya mesti mendekati kerumunan massa. Tidak mungkin orang datang kepada PKL. Nah, karena itu kita mau ubah. Hanya PKL kita mesti didik. Kalau ada buang sampah sembarangan, kami akan kenakan denda atau diusir. Atau kalau kamu nyiram-nyiram habis goreng-goreng, panas-panas nyiram ke tanaman, kami akan denda dan usir Anda. Harus kasih PR. Kami akan coba di Monas. Jadi semua taman, termasuk Taman Surapati, kami akan coba masukkan. Anda tidak masukkan PKL juga dia masuk sendiri. Ya, sama aja kan. Artinya apa? Kalau peraturan Anda dilanggar terus, harus dianalisa. Ini ada apa? Pasti ada distorsinya, terus cari tahu. Nah, lalu kami juga lagi berpikir, ini lagi mau paksa sedikit injek gitu ya. Itu gedung-gedung di DKI itu tidak boleh ada pagar. Ya, jadi sepanjang Sudirman Tamrin, Kuningan, Casablanca, antar gedung itu tidak boleh ada pagar. Jadi sekarang di antara celah-celah gedung itu semua orang bisa lalu lalang interaksi. Di situ juga akan dibuatkan kios-kios PKL yang 24 jam, tapi terang dan bersih. Ini kan di lampu terang dan ada CCTV. Jadi kalau cuma cowok cewek duduk itu nggak mungkin dianggap pacaran ditangkepin, karena ini tempat yang ramai. Nah, jadi pertama kita mau bereskan dulu Sudirman Tamrin, trotoarnya sudah cukup lebar juga sampai ke Casablanca dan Kuningan. Dan kami juga akan kasih bus gratis. Kita lagi pesan bus tingkat gratis yang sisi kiri. Tadinya saya berpikir mau kasih bus gratis untuk Transjakarta, untuk orang-orang tua. Tapi orang tua mau naik ke Transjakarta juga susah. Wah, yang jatuh lagi kejepit itu. Wah, ini masalah lain lagi soal manajemen. Jadi kami lagi berpikir nanti dari koridor 1 dari kota tua itu sampai Monas ada bus gratis yang putar ke Istiqlal.
Mungkin dekat Santa Ursula, dia pasar baru jalan kaki dikit mau ke Mangga 2 dan di stasiun kota itu gratis dia muter. Satu lagi dari Bundaran HI itu bisa ke Abdul Muiz antara Kebun Kacang ke Tanah Abang itu juga gratis. Nah satu lagi dari Monas ke Blok M atau sampai ke Rangku Plaza itu juga gratis. Nah satu lagi tentu dari Taman Menteng sampai ke ujungnya Kuningan masuk ke Casablanca, jadi dia ketemu. Jadi ya seperti di Australia gitu ya, ada red cat, blue cat, yellow cat, jadi tiga dia saling ketemu. Jadi hip hop ya, misalnya Australia itu hip hop ya. Nah kita jadi punya, dan itu kita harapkan perusahaan iklan mau menyumbang karena ya space iklannya cukup besar. Nah itu yang kita lakukan supaya interaksi antar manusia di DKI bagus. Terus kawasan kumuh mau kami bersihkan. Jadi mereka harus tinggal di kawasan terpadu. Kami telah mengelot 400 hektar tambahan lahan, total hampir 500 hektar di Marunda. Jadi 400 hektar itu kalau kita menggunakan koefisien dasar bangunan 50, kita bisa membangun setengah. Jadi setengah itu ada taman, tempat bermain terbuka, dan rumah susun. Jadi kami perkirakan bisa menyediakan 120.000 unit rumah susun. Tidak dijual, tidak disewakan, hanya bayar distribusi antara 5.000 sampai 10.000, paling mahal 15.000 kepada orang-orang yang belum beruntung. Karena sama konsepnya, orang miskin selalu akan ada di DKI, tidak mungkin tidak ada. Karena itu kita sediakan tempat. Kami yakin kalau dia rajin, jujur, anaknya bisa sekolah dengan kartu Jakarta Pintar, dia sakit tidak bangkrut, tidak ada kartu Jakarta Sehat. Lalu kita punya PKR, kios-kios kami akan sewakan harian. Dan kita juga akan kasih modal. Kita sudah bicara dengan Bank DKI, juga Bank Syariah Mandiri. Untuk kita kasihkan modal, pinjaman kita bagi aja 90-10. Ada untung, ada dapat 90. Jadi kami yakin kalau dengan rajin, penduduknya konsentrasi satu tempat, dia satu generasi berikutnya, anaknya akan berubah nasib. Nah sehingga orang yang belum beruntung lagi, silakan masuk. Bagaimana kalau yang malas? Kalau ada 100.000 orang malas, bagaimana? Tidak mau kerja, maunya makan aja. Kasih makan gratis, dia bilang. Kalau sudah ibu-ibu masak 5.000, 15.000, ya 1,5 M satu hari. 1 tahun 540 M kasih aja. Kamu juga bosan kalau makan tempe, sayur. Tempe juga udah mahal. Jangan tempe lagi, kita turunin. Makan sayur aja dikit, kamu lama-lama juga bosan. Buktinya misalnya di Bantar Gebang, di pembuangan sampah, kita masak gratis. Gak datang penuh juga kan? Waktu Ramadan, bulan puasa, gak penuh sampai puluhan ribu juga makan gratis di Istiqlal. Berarti juga tidak seperti itu pikiran. Orang masih berubah, orang lihat orang iri maju, dia pasti berubah. Ya tinggal kita pikirkan anak-anak cacat. Karena sekarang kondisi cuaca ini banyak sekali anak-anak yang lahir itu ya cerebral, yang autis, cerebral palsy, segala itu butuh obat dan penanganan yang berat. Nah itu kita mesti pikir sampai ke depan seperti itu. Kursi rodanya, sepatunya. Nah ini mesti kita lakukan juga. Nah hal-hal itu terus akan di depan kita pikirkan. Karena kota besar pasti akan menghadapi seperti itu. Terus demo bagaimana? Ini kadang-kadang yang susah, polisi yang kasih izin demo. Nah polisi tidak di bawah gubernur, wakil gubernur. Makanya kami suka bercanda untuk mengatasi masalah ini. Ya kami mungkin harus pindah kantor dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Merdeka Utara itu kantor presiden. Itu masalahnya. Ya terus kalau ibu tadi yang putri asli Betawi tadi ya. Kami ada website sebetulnya. Ada jakarta.go.id. Itu bisa masuk. Saya pribadi juga ada website ahok.org. ORG itu orang singkatannya. Makanya saya nggak suka ahok.com, oncom. Jadi saya suka pakainya ahok.org. Itu kita ada handphone. Malam kami di lantai 3 kami buka, orang bisa datang ngadu. Balai kota orang bebas aja datang. Kadang-kadang saya turun dari mobil setengah 8 pagi, sudah nunggu tuh beberapa orang. Ya udah saya tanya masalahnya apa, sambil jalan. Nah lebih baik masalah lahan memang masalah di DKI. Karena di Indonesia ada Tuhan Allah yang berkuasa, namanya Badan Pertanahan Nasional BPN. Ya nggak bisa kita sentuh. Misalnya kalau dia terbitkan 3 sertifikat berbeda, padahal dia terbitkan lokasi sama,
Kita tanya, yang mana nih Pak yang benar? Bapak terbitkan. Ke pengadilan saja katanya. Pengadilan bilang apa ya saya ikut. Loh kamu yang terbitkan loh. Kalau terbitkan 2, sama gimana hasil di pengadilan? Ya saya nggak bisa putuskan karena hasilnya sama-sama benar katanya. Ya berantemnya kamu di lapangan Pak Ibrahim mana dudukin. Dan dia tidak pernah salah, nggak pernah didenda, nggak pernah dihukum untuk menerbitkan SK atau sertifikat yang salah. Nah itu persoalan yang lain lagi. Ini baik lagi Merdeka Utara lagi, bukan Merdeka Selatan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Barangkali 1 tahun ke depan kita sudah bisa jalan-jalan di Monas naik bis gratis dan siapa tahu kita juga bisa jajan gratis ya. Kita akan buka lagi 3 penanya berikutnya. Itu garis-garis. Kemudian yang berkaos merah silakan maju ke depan. Nama saya Bambang Solini. Saya alumni sekolah ini Kanisius tahun 1985. Saya gembira sekali bahwa hari ini baru bisa bertatap muka dengan Pak Ahok. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit kalau boleh. Jadi saya bersyukur sekali baru hari ini saya melihat ada pameran pendidikan di sekolah, alumni sekolah saya ini. Dan kalau saya ingat waktu saya lulus 1985, saya bersekolah di Jerman, saya harus cari universitas bagaimana dengan susah payah. Saat itu yang penting kami sampai di negara Jerman dan kebetulan saya bersama-sama dengan 100 lulusan SMA yang dikirim oleh Pak Habibie dari BPPT di Aachen Jerman. Ya, kami bersyukur bersama-sama tahun demi tahun kami lalui dan ketika kami lulus banyak teman-teman dari BPPT itu yang kiriman Pak Habibie yang tidak menginginkan untuk bekerja di BPPT. Alasannya sederhana karena ya pada saat itu ya mungkin seperti kita tahu bersama-sama bahwa saya sampaikan ya banyak KKN yang tidak bersih terus juga bidang ilmu yang digeluti di sekolah ternyata tidak terpakai. Alias ya mungkin ada yang lulusan sipil jadi bank, ada yang insinyur mesin, ya, diplomatik mesin, ya akhirnya hanya jadi politikus. Ya. Kalau saya boleh ngomong sedikit, Pak Foke itu adalah alumni sekolah ini, Pak Fauzi Bowo. Nah, saya nggak tahu apa Pak Fauzi Bowo itu jadi insinyur kemudian jadi gubernur, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Tapi buat saya sayang sekali jika Pak Fauzi Bowo tidak memakai ilmu yang dia dapat di Jerman tersebut untuk meningkatkan teknologi. Sikapnya untuk Pak Ahok, pertanyaan saya atau kami mengharapkan kalau rekan-rekan adik-adik yang bisa bersekolah ke luar negeri. Catatan di sekolah ini banyak sekali orang-orang pintar ya, yang sekarang jadi ada menteri. Hari ini saya bisa sebut Pak Muhammad Khatib Basri. Itu adalah teman angkatan saya, menteri keuangan kita. Pak Fauzi Bowo dan banyak menteri yang lain. Kami ingin bertanya, apakah Pemprov DKI mungkin dapat menyediakan satu wadah untuk rekan-rekan junior yang nanti beberapa tahun lagi selesai bersekolah untuk dapat memanfaatkan ilmunya yang dia dapat di. Terima kasih. Terima kasih. Kita dengan penanya kedua. Segera kita mulai. Halo, selamat siang. Saya Arif dari K10. Saya cuma mau tanya nih, kan dari sini kita melihat tindakan Bapak dalam menangani keadaan di Jakarta. Nah, sebenarnya yang kita paling butuhkan untuk kepemimpinan apa yang kita butuhkan sebagai pemimpin di abad 21 menurut Bapak Ahok ini? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga.
siang Pak Ahok. Dari tadi kita sudah melihat bagaimana sepak terjang Bapak dan juga rencana ke depan Bapak tentang pengembangan kota DKI Jakarta ini. Nah, sekarang ini saya dan teman-teman Kanisian di sekolah yang mempunyai salah satu tujuannya yaitu mengembangkan sikap kejujuran atau bihanes. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa itu makna kejujuran sebagai seorang pemimpin, terutama pemimpin DKI Jakarta? Ya, lalu tadi Bapak juga bilang kalau memimpin di Jakarta lebih mudah daripada memimpin di Belitung, karena di Jakarta banyak orang intelek. Nah, yang saya ketahui bahwa semakin pintar seseorang, maka semakin banyak akal untuk tipu-tipu. Jadi pertanyaannya, bagaimana bertindak secara jujur di tengah ketidakjujuran yang ada di lingkungan Bapak? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Tadi soal menampung tadi Pak ya. Saya kira yang paling penting bagi kami pemerintah ini transparan Pak. Jadi penerimaan CPNS itu semua transparan. Peluang usaha semua transparan. Jadi tidak ada KKN. Jadi kalau Bapak berteman baik dengan saya jangan harapin dapat proyek Pak. Jadi tidak ada gunanya. Dan karena titip sama seperti Pak Jokowi kan, orang titip pikir melalui orang partai mau titip jadi direktur di BUMD. Kata mau dapat jabatan. Langsung Pak Jokowi bilang sama saya, coret saja. Saya kenapa Pak? Mau jadi direkturnya kagak pede gitu ya, mau titip-titip partai apa-apaan itu, coret aja. Udah jelas gak guna. Nah jadi kami yakin kalau semua peluang terbuka tanpa KKN, Bapak lebih pintar menemukan posisi Bapak. Jadi distorsi kemarin itu karena tidak ada peluang yang terbuka tadi. Anda mau tes PNS, mau dilihat dari suku apa, agama apa, mau jabatan apa juga seperti itu. Akhirnya kita tidak mendapatkan yang terbaik. Jadi prinsipnya tidak perbaiki. Ya, terus tadi soal dibutuhkan abad ini, susah juga ngomongnya. Tapi dalam pikiran saya sederhana. Mau di abad berapapun, yang dibutuhkan pemimpin itu adalah orang yang mau berkorban. Kamu akan dikenang sepanjang masa kalau kamu berani mati untuk kepentingan orang banyak. Dari orang kan, nah sama seperti para pahlawan revolusi dulu, mereka kan berani mati, mungkin juga sebagian bukan berani mati, mungkin kecemplung juga kayak saya di kemarin gitu ya. Kita nggak tahu kan jajak-jajaknya, tapi umumnya kita bisa merdeka ini karena ada orang yang rela mati, tidak mikir-mikirin. Saya juga bicara kalau saya zaman itu, jadi saya akan bilang, nah, saya sumbang aku aja deh sama super ini deh, jangan saya yang perang gitu loh. Tapi suatu perang senjatanya nggak cukup. Yang direbut senjata api cuma 5 pucuk, 10 pucuk. Kita mau majunya 200 orang. Lalu sisanya gimana? Pegang bambu runcing saja katanya. Terus perangnya gimana? Yang senjata di depan? Enggak, bambu runcing di depan. Versi belakang tembak, nggak semburu baru kita tembak dari belakang. Jadi yang pegang bambu runcing itu lari di depan loh. Nah kalau kita bayangkan situasi seperti itu, kenapa tidak berantem sesama mereka ya? Kalau kita, kalau usah habis satu pelor pun Belanda, kita bunuh-bunuhan berebut pegang senjata. Nah ini yang dibutuhkan. Di sepanjang abad, saya kira dari Yesus sudah kasih contoh. Bisa sampai hari ini banyak orang rela mati buat dia, karena dia mau mati buat orang. Sekalipun musuhnya yang tidak mengenal dia pun dia rela. Nah ini yang saya pikir seperti itu. Selain tentu tidak serakah, kalau kami istilahnya bersih, transparan, profesional. Tapi sebenarnya yang paling inti dari itu, sepanjang abad saya percaya, yang dicari adalah orang yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak, yang rela mengusahakan kesejahteraan orang banyak, karena dia tahu ini lebih penting daripada dia sendiri. Ini yang saya kira seperti itu. Ini idealnya, saya juga nggak berani terjun waktu didorongnya tadi ya. Ngomong kan gampang. Nah terus gimana kejujuran pemimpin tadi? Kami kan di DKI tadi 3 unsur tadi, Anda harus betul-betul bersih supaya orang bisa ikut. Jadi ketika Anda bersih, gimana membuktikan Anda bersih? Ya kita harus bisa membuktikan harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar kira-kira sesuai. Ini penting.
yang kurang-kurang baik dikit bisa terjadi lah. Harga tanah naik apa bisa terjadi. Tapi kira-kira masuk akal. Kamu kalau cuma gaji 100 juta, nggak mungkin punya apartemen 8 miliar lima bayarnya. Nggak mungkin Anda punya mobil Range Rover yang terbaru katanya yang 4 kursi sudah 4 miliar gara-gara si Khatib Basri naikin pajaknya. Kemarin ada pejabat yang ngomong sama saya, wah saya beruntung loh. Beruntung apa? Range Rover yang saya beli 3,5 miliar sudah jadi 4 miliar katanya. Saya bilang mobil kan kusut ya. Nah dia nggak pernah bisa tanya bayar pajaknya berapa. Itu bagi saya ini bersih di sini. Ini prinsip. Kalau kamu bisa bersih, orang bisa percaya. Yang kedua itu transparan. Semua anggaran harus kamu buka sampai semua orang bisa tahu anggaran kamu dipakai kemana. Ini penting. Yang mana hak Anda, mana kewajiban Anda. Kalau Anda bisa lakukan ini prinsip, maka orang akan ikut di DKI. Ya tentu kita harus profesional. Bukan cuma jujur, tapi Anda tidak tahu apa yang sudah dilakukan. Jadi semua langkah demi langkah itu jelas dan terukur. Dan semua bisa dinilai. Itu yang kita lakukan di DKI. Pertanyaannya, semakin pintar orang semakin nipu. Ya bisa saja. Tapi kan bagi saya waktu ketemu orang pintar, itu bagi saya itu ujian disertasi sebetulnya. Dia waktu mengundang orang pintar datang, saya kan menyampaikan teori saya. Kayak tadi kan saya bicara soal bus gratis, saya bicara soal pagar-pagar saya robohin, saya bicara tentang bikin 400 hektar untuk taruh orang miskin. Nah, ada tuh yang protes sama saya kan. Berarti saya benar dong. Kira-kira begitu kan. Jadi waktu kita ngomong sama profesor-profesor, makanya ini anak-anak, adik-adik ya, ini sebagian anak-anak saya nih umurnya nih. Saya waktu sekolah, saya paling suka kalau ada dosen tamu atau ada siapapun pembicara tamu minta dijemput atau diantar ke puncak, saya paling suka jadi relawan yang antar. Umumnya teman-teman saya tidak suka. Kenapa? Mau ngomong apa ya sama profesor, sama orang yang lebih tua atau pastor atau pendeta. Pendeta pastor itu rata-rata dokter juga nih. Itu dokter-dokter teologi ya. Mereka nggak suka bawa. Nah, saya paling suka. Kenapa? Kuliah gratis, private, 3 jam macet kayak gitu. Ya. Jadi terserah. Yang penting saya ngomong apa pikiran saya. Kalau salah kan dia tegur. Kalau nggak salah, lulus. Lulus. Masih ngomong seperti itu. Jadi ketemu orang pintar juga kita bakal ditelan semua. Kita tahu kok, dari muka aja saya udah biasa udah belajar 10 tahun politik. Itu saya lihat muka saya udah tahu, ini agak sedikit miring, ini agak sedikit lurus, ini agak sedikit curang gitu. Lebih susah belajar di gereja sebetulnya daripada di politik. Kenapa? Kalau di gereja semua partai haleluya, puji Tuhan. Padahal kelakuannya beda-beda kan. Kalau di partai kan ketahuan, itu lihat tampak udah tahu ini agak rasis ini. Ini bukan soal otak, ini soal rasis ini. Ini soal primordial, langsung kita bisa tahu. Itu lihat udah tahu. Jadi cara beda seperti itu. Nah, kemudian terakhir gimana berita jujur dan orang tidak jujur. Ini teorinya banyak. Kalau mau cuma gaya sok-sokan ya kita bilang begini. Sekalipun 10.000 berbeda pendapat dengan saya tetap berdiri mati sendiri tidak apa-apa. Itu film Hollywood. Nah, film Hollywood kan, wah stand firm gitu kan. Itu film Hollywood. Jadi saya sudah katakan, ini semua adalah anugerah. Makanya yang paling penting kita tiap hari minta. Jadi satu hari kita bisa temukan bukan teori, satu prinsip bahwa sebetulnya kita tuh bahasa Inggrisnya baik, ngomongnya agak baik. I do nothing, I have nothing, and I am nothing. But God accomplished all. Ini yang penting. Teori ini, teori sudah prinsip ini harus kita sadar. Jadi ketika terjadi kita yakin ada sebuah God providential control dalam hidup ini. Yang kedua, kita ini specially chosen, bukan kita yang memilih, tiba-tiba dicemplungin sudah. Yang ketiga, nothing to fear. Yang keempat adalah needs to be provided. Nah, dengan sadar seperti ini, maka Anda tidak peduli semua tidak jujur, Anda tidak jujur, Anda tidak peduli. Itu yang saya bisa lewatin ikhlas saya di Bupati, DPRD, di DPR RI. Saya tulis di blog saya di ahud.org itu. Bagaimana teman-teman menilap uang perjalanan, menilap uang, saya tulis. Dan saya tegur mereka. Anda tidak betul. Mereka bilang, kamu mau lapor siapa? Belum tentu wartawan tertarik menulisnya. Ya sudah, saya tulis di blog. Kalau di koran kan lewat sehari.
online 2 hari ramainya, habis itu hilang. Jadi kalau di blog saya, orang baca terus, sampai sekarang kita punya BlackBerry Messenger. Sebentar lagi Android pun bisa kirim BBM. Wah ramai itu, broadcast itu. Ini kan luar biasa. Jadi sekali lagi, bukan karena kita berani, tapi ini karena anugerah sebetulnya. Karena kita pengen menolong orang lain lebih banyak. Saya kira itu. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya akan buka untuk satu saja pertanyaan. Saya Yesaya dari Santor Sulawesi SD. Jauh sekali ya. Ya. Saya melihat Bapak ini sering dikritik dengan oleh beberapa pemimpin yang lain. Yang pertanyaan pertama saya, bagaimana Bapak menanggapi kritik-kritik yang cenderung negatif itu dan konsisten terhadap jalan yang sudah Bapak ikuti gitu. Terus yang kedua, saya lihat Bapak itu orangnya tegas, berani dan maksudnya berani melawan arus. Saya ingin teman-teman saya juga terinspirasi oleh Bapak. Apakah Bapak ingin hadir dalam sekolah saya? Ini nama Yesaya. Yesaya tadi itu yang Yesaya 42 itu perikop tadi, 4 perikop itu dari Yesaya tadi. Tapi ini yang chronological Bible, yang God's providential control, especially chosen, nothing to fear sama needs to be provided. Itu ada isi perikop di Yesaya 42. Bukan pendeta ya, tapi saya baca. Tidak terima. Saya jalan undang saya ke gereja di repot, jadi pendeta saya keliling-keliling. Jadi gimana cara hadapi kritik? Saya kira kita kritik harus terima ya, tapi tentu bukan berarti kita takut. Kan baik lagi teori tadi kan. Teori tadi kita tidak boleh serakah, tidak boleh takut mati, dan tidak boleh takut kehilangan posisi. Jadi mau kritik apapun, ya tidak apa-apa, santai saja kita hadapi. Lawan arus, ya memang yang mahal kan ikan salmon ya. Ikan salmon itu lawan arus sampai bertelur sampai di atas gunung gitu kan. Jadi kalau ikannya ikut arus itu ikan mati katanya. Kalau ikan hidup itu masih lawan arus. Nah kalau ikan yang ngelajarin arus ya ikan salmon kira-kira gitu ya. Ya inspirasinya itu aja, makanlah salmon karena omega 3-nya bagus. Ya kalau saya diundang ke sekolah kan tidak mau. Sebetulnya saya pengen tuh ada satu hari gitu ya yang agak santai dikit gitu. Karena baik pagi 4:30 sampai 10:30 jam 11 malam terus. Makanya saya sampai bisa ngerti sekarang orang bilang TGIF. Apa sok-sok thanks God is Friday. Jadi sekarang saya betul-betul mensyukuri kalimat itu gitu. Waktu udah hari Jumat, ya, kenapa? Karena Sabtu bukan saya lebih santai, ini saya juga sampai malam ini. Saya bisa mandinya lebih siangan hari Sabtu gitu loh. Dan olahraga bisa lebih panjang, ya kita bisa duduk-duduk lah, liatin pohon. Jadi itu aja ya. Ya bukan tidak mau. Ya kalau mau terinspirasi, saya udah banyak memfilmkan. Kita mengupload ke YouTube apa rapat kita. Jadi banyak sekali kata orang prinsip-prinsip pengajaran yang saya sampaikan di sana. Yang lihat di situ itu sudah kelihatan. Nah saya ingin meninggalkan sesuatu yang lebih baik lah. Nah leksi tadi gimana ketingkat angkot supaya bus dan beroperasi. Anda tadi anjurkan saya stop motor. Wah dimaki-maki orang motor juga. Jadi putusan kita apapun pasti ada plus minusnya. Tetapi yang saya lakukan ini adalah isi undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di situ tidak ada teori angkot kecil itu masuk ke jalur utama. Jalur utama itu adalah bus besar. Jalur yang biasa itu bus sedang. Angkot itu dalam lingkungan. Yang penting, nggak tahu kalau bapak kamu punya angkot banyak, saya nggak tahu ceritanya. Tapi yang penting bagi kami adalah sopir-sopirnya kami transformasi menjadi sopir bus. Karena sopir bus Transjakarta kami upahnya 3,5 kali UMP. Ya sekarang bus Transjakarta itu udah nikmatin 7,5 juta ke atas per bulan. Nah itu yang kita lakukan.
penghargaan. Kan dia bawa banyak nyawa, pilot kan mahal gajinya pilot. Ya kan bawa pilot tuh satu Boeing kan cuma 128 penumpang loh. Itu Transjakarta bisa bawa 150 orang kadang-kadang. Lebih banyak daripada Boeing kan. Itu harus dihargai gajinya. Iya. Kalau gimana jadi minoritas menghadapi yang mayoritas? Saya kira semua itu ada prosesnya. Saya di Belitung lebih parah. 93% Muslim, setengahnya partai bulan bintang. Partai saya dulu disebut partai ikut babi, dari ikut baba ikut babi. Waktu saya mau nyalon pun, gimana cara hadapin? Saya udah nyalon bupati. Lalu ada sekelompok pemuda datang ke rumah saya, dia ngancam, saya minta Anda mundur dari pencalonan karena kami tidak akan memilih Anda yang kafir, minoritas, gitu kan? Anda turunan Cina, mesti mundur. Ya saya jawabnya santai sih. Saya kadang-kadang saya minum obatnya nggak pas gitu ya. Jadi kadang dosisnya lebih, kadang salah juga minumnya. Jadi saya mesti jawabnya santai aja. Saya bilang, ya kamu pasti tidak pilih saya mengerti. Tetapi mungkin adikmu yang cewek, anakmu yang cewek, karena suka film Jackie Chan dan Tom Hanks. Mungkin akan pilih saya. Dan saya dibandingkan Jackie Chan kan gak terlalu beda jauh juga. Gak bisa kungfu lah kayak model gitu tuh. Jadi kalau orang jawab, nah terus gimana cara ngatasi dia pemimpin? Kita bekerja di pemimpin tidak pernah berdasarkan membela agama kita atau suku kita. Itu yang saya katakan, saya hanya taat kepada konstitusi. Kalau konstitusi mengatakan apa, dan beruntung bangsa Indonesia, semua konstitusi kita itu berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak bertentangan dengan ayat-ayat gitu. Tapi menafsirkan ayat-ayat kita bisa berantem. Protestan Katolik bisa nggak sepaham, Advent bisa nggak sepaham, Kristen Protestan dengan karismatik bisa tidak sepaham, Alkitabnya sama, Islam juga Sia-Suni tidak sepaham, Ahmadiyah bisa bacanya Al-Quran dengan tafsiran yang berbeda. Jadi kalau kita berdasarkan tafsiran kitab suci pasti masalah kita. Makanya bagi kita seorang pemimpin, kita hanya taat kepada konstitusi, bukan kepada tafsiran-tafsiran. Nah itu prinsipnya. Jadi kalau orang gereja ngeyel gimana? Ya aku marahin juga. Pendeta yang nggak mau bayar sewa gimana? Ya usir, nggak ada urusan. Jadi jangan takut, awas ya. Nanti mati saya nggak mau doain. Bisa diancam itu kan, terus ya nggak ada urusan. Nggak ada urusan gitu. Ya Anda salah ya salah gitu. Jangan bawa-bawa nama agama nama ini. Atau kita sesama orang Tionghoa, Sindela. Tionghoa yang mana? Lu Hokkien apa Teochew apa Ken? Karena kan berantem juga kan. Oh, saya Hakka. Ya udah emak saya Hakka. Tapi bapak gua penghulu. Gimana? Jadi gua Hakka lagi. Nggak ketemu lagi gitu. Terus Tionghoanya Tionghoa mana? Tionghoa Medan, Surabaya, Belitung, Pontianak. Nggak kompak lagi. Jadi saya kira tidak ada. Dalam memimpin ini kita selalu berdasarkan konstitusi. Dan negara kesatuan Republik Indonesia tidak mengenal namanya minoritas mayoritas. Orang Jawa sampai Papua jadi minoritas, betul kan? Orang Ambon sampai di Aceh minoritas juga. Jadi tidak ada istilah kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Baik kita hanya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 kan, Pancasila paling bawah dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita percaya. Ya ini kan pentutupan. Coba lihat ada nggak 8 Bhinneka Tunggal Ika? Nggak ada nih. Ada kan? Coba perhatiin baik-baik. Kita mirip-mirip burung elang Amerika katanya. Sama-sama lihat ke kiri. Makanya harusnya ibu kota kita di Papua supaya seluruh Indonesia dilihat habis. Kalau di Jakarta, yang kiri doang, yang kanan nggak dilihat nih. Jadi burungnya sama. Dan pita Bhinneka Tunggal Ika juga sama dengan Amerika. Amerika tulisnya pakai Latin di pluribus unum. Sama dia Bhinneka Tunggal Ika. Nah cuma Amerika dijepit paru kan. Kalau burungnya mau makan gimana? Lepas dong, makan, kan? Tanggap lagi. Kalau bangsa kita beda, kita pegang dengan tangan kan, kakinya nih. Makanya anak muda, bingung nih gua, pegangan kalau bingung gitu ya. Jadi bisa bayangin nggak? Kalau burung Garuda kita dibuang pita Bhinneka Tunggal Ikanya, bingung nih burung jatuh nanti dia. Makanya mesti dipegang erat. Terima kasih.
kepada para panitia untuk memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Pak Basuki Cahayapurnama. Dengan Ibu Latif tentunya. Tepuk tangan. Ini bunga kayak habis menangin Formula 1. Sama. Oke, masih ada juga. Itu selain. Oke. Baik. Saya minta untuk Bapak Oke dikasihkan jaket Genesis. Muat ya? Kalau nggak muat bisa ditegur tapi datang ke sini lagi untuk seminar ya Pak Ahok. Baik, kemudian untuk Ibu Ratih juga. Ada foto bersama. Oh ini. Ini kemarin Pak Ahok. Kemarin Pak Ahok. Komen kemarin Pak Ahok.